Hai, apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Harus sehat selalu ya. Selamat datang di channel aku, Mela Morgan. Ya, di sini aku akan membahas mengenai apa sih? Mengenai adanya keseriusan. Apakah ada keseriusan dari dia ke kamu? Seperti itu ya. Jadi kalau kamu di sini sudah banyak menekan janji, mungkin kamu pikir dia banyak bohong dan lain-lain. Nah, sekarang aku akan lihatkan apakah orang ini memang ada keseriusan sama kamu, ya. Kita akan lihat dulu dari sini. Keseriusan dia denganmu. Orang yang serius sama kamu. Kita akan lihat untuk ciri-cirinya ya. Ciri-ciri orang yang serius sama kamu. Fokus ya teman-teman. Oke. Child. Wow. Ada child, ada snake. Aku bisa bilang di sini ya, dua kartu ini mengindikasikan bahwa tadinya dia ini hanya bermain-main sama kamu. Orang yang serius sama kamu itu adalah orang yang suka bermain-main. Ini sebetulnya antara gimana ya? Sifatnya tuh agak unik. Jadi enggak kayak orang-orang lainnya gitu loh. Pikirannya rumit, seseorang yang bulet gitu pikirannya. Mungkin banyak bohong ya, banyak manipulasi. Kita lihat orang yang serius sama kamu. Orang ini adalah orang yang mungkin punya masalah di keluarga. Ya. Orang yang punya masalah di keluarga, mungkin dia ya semacam apa ya, ada konflik baru-baru ini dengan keluarga, atau orang yang mungkin ada masalah dengan rumah tangga. Bisa jadi seperti itu, karena kalau aku lihat ini relasinya adalah sesuatu yang rumit gitu, sesuatu yang manipulatif. Snake itu kan ular ya, ular itu licik juga ada ya, terus mencengkram gitu loh. Sepertinya orang ini kayak punya traumatik. Oke. Ini bisa dibilang orang ini sering bohong, mungkin dia punya traumatik, bisa depresi, bisa apa ya, kayak aku bilang dia pengen bebas. Secara harfiahnya sebetulnya dia dewasa, tapi mungkin dia di lingkungan yang kurang mendukung, makanya banyak stresnya tuh ya. Orangnya itu kalau aku lihat sebenarnya kedepannya ingin mencari kestabilan sih, ingin mencari satu apa ya, sesuatu yang real, terutama saat ini kondisinya mungkin kayak dia bisa merantau, bisa kayak mencari partner bisnis. Yang pasti sih kayak orang yang ini ya teman-teman, orang yang banyak masalah di lingkungan keluarga, aku lihatnya gitu. Dan ciri-cirinya dia mau serius sama kamu gitu loh. Udah mulai kayak kebuka, udah mulai kayak sudah apa ya, ibaratnya kayak mulai sadar gitu. Oh, ternyata begini. Energinya adalah movement ya. Energinya di sini adalah movement. Oke. Di sini tuh
aku ngelihatnya ingin mencari sebuah jawaban dan tujuan juga sih, sebenarnya seperti itu. Jadi dia memutuskan untuk mungkin stay for a while untuk mencari ketenangan gitu loh, memutus siklus dari masa lalu. Tapi pada intinya sih sebenarnya ada sesuatu yang memang agak sulit mungkin dirubah gitu loh, tapi ada perubahan yang dilakukan walaupun ini sifatnya itu pelan gitu. Ada yang move on mungkin dari pasangannya, aku lihat ya, udah move on, udah kayak tadinya dia mau stay and then dia mau pergi, ya udah seperti itu. Jadi orang yang baru mau bertransformasi gitu loh, tapi memang masih banyak keraguan, masih banyak pikiran, lelah, capek, gak karuan aku lihatnya. Kita afirmasi lagi ya teman-teman mengenai ciri-cirinya di sini. Siapa yang mau mulai serius sama kamu? Orang ini mungkin banyak bohong ya. Aku ngelihatnya sih ada trouble gitu, entah pikirannya itu kadang-kadang tidak menentu gitu. Atau recently baru-baru ini kamu tahu dia bohong. Ya, tahu dia bohong tetapi dia terus mau kayak ya datang pergi gitu. Aku ngelihatnya kayak memberikan sesuatu yang oke ya. Dia di sini pengen ada pertemuan, memang betul pengen ada pertemuan. Untuk pertemuan apa? Pertemuan jenjang yang lebih bisnis atau ada rencana apa gitu aku lihatnya. Side Rider. Oke, book. Stork, clouds, cross. Oke. Aku afirmasi di sini, aku bisa melihatnya adalah seseorang yang mungkin ingin berubah ya, berubah nggak mau lagi kekanak-kanakan. Dan di sini dia tuh ingin menghindari sesuatu yang rumit karena di sini banyak rahasia juga yang dia simpan mungkin sendiri ya di keluarganya gitu loh, banyak yang tidak dikeluarkan. Sekarang dia itu lagi ruwet pikirannya, pengen pergi, tetapi ini prosesnya adalah kayak spiritual awakening teman-teman. Jujur aja, mungkin kalau dia pergi dia akan memikirkan aku kerjaanku gimana. Ini aku masih belum ada kepikiran ya. Jadi di sini sih mungkin ya. Kalau aku lihat ini adalah maksudnya dia tuh mulai kayak awakening gitu loh. Mulai seperti kayak oke, aku udah harus berubah nih. Kalau misalnya aku adalah bukan aku yang dulu. Aku lihatnya seperti itu ya. Sekarang kita lihat untuk dari sebenarnya orang ini tuh kalau di lingkungan yang bagus, di lingkungan yang sehat, orang ini akan jadi sehat gitu. Karena aku melihat memang ada kelabilan ya. Dari kartunya pun agak labil gitu. Jadi tergantung. Dia mungkin kayak ruwet gitu loh, menginikan keluarga. Apa ya? Sebenarnya mungkin kayak ada hati yang dia tidak suka melakukan itu, tapi seperti kayak dipaksa untuk melakukan itu, kayak gitu aku ngelihatnya. Di sini aku lihat lagi ya lebih detail. Di sini ada kartu King of Wands atau leadership ya. Aku melihat tujuan dia adalah mulai memutuskan yang selama ini dia tuh diam. Aku ngelihatnya dia mulai kayak berteriak gitu loh. Aku pengen rilis, aku pengen ketemu sama orang-orang yang baik, aku pengen ketemu dengan koneksi lain. Aku ngelihatnya seperti itu. Pengen kalau misalnya ada pertemuan, aku pengen ketemu sama orang-orang yang tadinya aku cuman kayak mantengin aja gitu. Jadi mulai ada pergerakan teman-teman, karena di sini ada awal yang baru. Jadi sebenarnya ada positifnya juga dari orang ini.
kalau aku lihatnya. Setelah dia membuat keputusan yang dirasa dia nggak banyak mengambil sikap, akhirnya dia bisa berani sikap. Akhirnya oke, deal, aku pergi. Jadi fase-fasenya adalah dia meninggalkan siklus atau apa ya, ibarat keluarga itu ditinggalkan. Kemudian karena sudah banyak sekali ya luka batin atau semacam traumatik gitu yang aku lihat di sini. Dan ya di sini dia tuh kayak pengen berdikari gitu, pengen berdikari aja. Langkah pertama adalah yang dilakukan adalah pergi dulu gitu. Ini saatnya aku harus berubah, dia bilang ya. Sekarang kita lihat perubahan-perubahan apa aja sih yang akan dia pastikan kepada kamu. Maksudnya keseriusan apa yang akan dipastikan kepada kamu. Oke, di sini ada keputusan ya, keputusan yang akan dia buat. Ini aku buka dulu ya sampai 5. Ya, di sini aku melihatnya oke, teman-teman. Ada kartu decision. Decision adalah artinya sebuah keputusan. Orang ini mungkin tadinya itu masih kayak nahan gitu loh, masih belum bisa untuk lepas dari zona nyamannya dia. Nah, saatnya ini aku bilang oke, aku sudah cukup tenaga, aku cukup bangkit. Aku di sini akan melakukan sebuah kerja keras ya untuk kebahagiaan diri aku dulu. Kenapa? Karena aku pengen istirahat dari semua ini, semua tekanan, semua pilihan yang sebetulnya aku juga tadinya tidak didengarkan suaranya. Mulai sekarang aku ingin berontak, aku ingin pergi. Ya, dia seperti kayak gini loh. Ini aku yang baru, aku mau melakukan ini, aku mau merantau, aku mau pergi. Keputusanku sudah bulat ya terkait dengan keputusannya sendiri. Di sini aku melihatnya ada The Empress ya. Jika ini The Empress berarti dia ingin cari ketenangan dalam pikiran. Di sini aku melihat dia itu butuh orang yang benar-benar kayak menenangkan ya. Mungkin dia mencari kamu dengan tujuan apa? Kamu tuh menenangkan. Kamu bisa jadi mentornya dia untuk menemukan kembali jati diri dia, menyembuhkan. Tadinya dia sakit, aku bilang mungkin secara mental, secara apa ya, karena kamu di sini mungkin yang paham, kayak kamu tuh punya pasien jatuhnya. 5 of Discs ya. Nah, di sini terkait dengan emotion, langkahnya berat. Memang dia bilang aku pergi di sini langkahnya itu sangat berat ya. Tapi ini sudah kayak gimana ya, aku bilang lebih kayak ke experience. Jadi dia sudah menyadari bahwa ketika dia step out dari lingkungannya dia, ini adalah langkah yang baru. Jadi sesuatu yang baru, dari emosional baru, dari perjalanan awakening-nya baru. Terus di sini dia lebih intuitif ya. Jadi aku bilang benar di sini dia tuh ada awakening. Kenapa ada awakening di sini? Artinya orang ini tuh baru melek gitu loh. Sementara kamu levelnya mungkin udah jauh. Kita lihat lagi di sini ada deception. Deception itu kayak aku udah punya keputusan sendiri ya. Ada Four of Thought di sini. Aku melihatnya ini seperti Four of Cups ya. Kenapa dia membuat decision ini? Karena aku melihatnya dia pengen ketenangan. Ibaratnya pengen ketenangan. Aku pengen lebih terbuka dengan universe. Aku ingin let it flow. Aku ingin pergi. Aku memutuskan untuk mengambil break gitu. Aku memutuskan untuk berhenti dari yang sudah aku perjuangkan di sini. Ya mungkin orang ini tuh akan banyak istirahat sih sebenarnya, menenangkan pikiran, ya kan, dan lain-lain. Kemudian di sini ada planning. Kita lihat ya rencana kedepannya seperti apa. Planningnya,
Aku lebih melihatnya dia akan terus maju ya. Dia akan mencari informasi-informasi untuk mendukung rencananya. Mungkin dia kalau mau dapat kerja baru di sini ya, dia lagi mencari lahan baru, dia lagi mencari seseorang yang bisa menunjukkan respect atau cinta kepada dia atau men-share ilmu ya. Jadi ini benar-benar sangat pikirannya itu sudah betul gitu loh, diplomatis pergi. Nah, dari sini kan kita lihat ya, walaupun pergerakannya lama ke kamu, tetapi sudah ada step. Nah, stepnya inilah yang diharapkan tidak mundur lagi, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih dari keseriusannya dia. Apa aja sih yang kira-kira keseriusannya terhadap kamu? Ada kartu The Magician. Magician artinya di sini dia pengen datang ke kamu dengan tampilan yang serba baru ya. Magician itu kan kreativitas teman-teman, bukan selalu manipulatif. Kita nggak bisa lihat jeleknya, karena di sini aku akan membacakan yang baik-baik ya, untuk kamu biar semangat lagi gitu loh. Jadi kamu tidak terus berprasangka buruk sama orang. Di sini pada akhirnya dia akan melakukan apa yang menjadi pilihannya gitu ya. Di sini aku melihat memang dia agak sedikit takut. Dia di sini kayak ingin merubah namanya ketakutannya menjadi sebuah keberanian. Terus aku melihat di sini kan Magician itu kan ibaratnya kayak awal yang baru. Nah, di sini kita afirmasinya harus bagus, sesuatu yang baru. Ini akan menjadi sebuah harapan ya, harapan baru yang akan nanti diberikannya kepada kamu. Jadi ya kayak sulap, kayak tiba-tiba menjentikkan jari. Oh, orang ini akan datang. Aku lihatnya begitu. Dan ada kartu The Devil. Kartu Devil itu adalah hubungan jangka panjang ya. Bisa dibilang sih sebenarnya apakah dia ini ada keseriusan dengan kamu? Aku bisa menjawabnya dalam perjalanan ini ada ikatan mau ke kamu. Tetapi ketika The Devil ini muncul, maka kita juga harus berhati-hati dan waspada. Takutnya nanti kamu dibuat halu lagi sama dia. Makanya kita afirmasi dulu nih ya. The Magician adalah the moon. Ya, kalau the moon ini berarti secara intuisi dia pengen sekali melakukan sesuatu yang hati-hati, tetapi juga ada bahayanya, ada warningnya buat kamu. Ada kunci di sini ya. Dia sudah menemukan jalan dari keraguan. Dia sudah mulai menemukan jalan bahwa ternyata jalanku tuh harus di sini gitu. Ada kartu letter. Di sini aku bilangnya kayak kalian nanti akan ada komunikasi yang major ya, banyak. Aku ngelihatnya segala unek-uneknya ini akan terbuka. Aku lihatnya seperti itu. Ada ring, ada pengikat di sini. Jadi kalau misalnya nanti sudah tenang kabarnya, akan ada ikatan. Aku lihatnya kayak harapan dia adalah untuk bisa terus sama kamu. Dan yang terakhir ada lily ya, The Devil. The Devil itu sebetulnya bagus ya teman-teman. Jadi sesuatu yang dewasa. Aku lihatnya The Devil kita afirmasi kenanya lily, berarti ini adalah afirmasi yang bagus. Kalian akan kuat, akan jadi sesuatu yang solid bersama. Dan beberapa di antara dia sudah mengkomitmenkan aku mau sama kamu. The Devil itu hasrat ya, sesuatu yang jangka panjang, mengikat. Bisa jadi aku melihat dia adalah seseorang yang posesif gitu loh, posesif sama kamu. Kemudian ya dia kayak lebih dominan. Nah, tapi di sini dia juga punya kedewasaan sebetulnya. Makanya sebenarnya kenapa ya dia ini juga orang yang agak unik, karena orang yang baru pergi dari lingkungan yang mungkin tidak sehat kayak gitu.
Selalu apa sih yang sebetulnya dia ingin katakan kepada kamu? Apakah dia cinta kamu atau bagaimana? Kita akan buka ya di sini. Apa yang dia pikirkan? Oke, wow. Teman-teman, wow. Kamu itu sangat memikat dia. Kamu tuh kayak fantasi liarnya. Sangat mengikat, sangat nggak bisa lepas. Mau kamu usir dia berkali-kali pun dia akan datang di sini. Dan di sini dia mengharapkan adanya proposal. Ada yang mengajukan would you marry me? Memberikan cincin pernikahan atau komitmen eternal love di sini. Wow, ini sih pernikahan teman-teman. Ya. Ada dokumen di sini, ada agreement letter, ada persetujuan, ada legal papers. Well done, ada pernikahan. Di sini aku melihat kalian akan menjadi pasangan yang kuat, pasangan yang terproteksi dari hal-hal atau efek negatif di luar ya. Kamu udah nggak mulai mendengarkan lagi omongan orang, dan kalian di sini kartu The Devil mengafirmasi apa sih? Mengafirmasi kalian akan menjadi satu tim yang sehat, open communication, sejajar gitu. Kalian dalam lembaran buku yang sama gitu. Aku melihatnya ya. Jadi bisa dipastikan di sini ya, kamu akan bahagia. Kamu akan bahagia dari segala macam, ya tadinya dia mungkin tidak baik sama kamu, dia ada taktik sama kamu, sekarang dia sudah mulai terbuka gitu loh. Apapun dramanya, kalau kamu cinta sama orang ini ya udah di skip aja. Nggak perlu tahu semuanya. Kadang-kadang ya kita kan jadi orang juga bisa bohong. Ya, kalau kamu masih ada rasa sama orang ini ya silakan skip aja. Kalau dia jodoh kan nggak kemana. Ada huruf Z, W, B, K, D, kemudian L, ada V, ada N, J, C, R, M, Y, dan juga I. Jadi nama-namanya itu semoga kalian suka di sini ya teman-teman. Coba kalau ada ide-ide lain silahkan komen. Dan aku mau info ya, kalau misalnya kalian nggak suka sama videoku, cukup di skip aja, tapi nggak perlu komen kayak ibu siapa kemarin itu. Mendingan kasih deh masukan, maunya judulnya apa gitu. Jadi kita saling support, jangan cuman nyinyir tapi nggak kasih masukan. Thank you, makasih semuanya. See you, I love you, bye bye.